Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Bapak? Masih semangat? Di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus berpikir kreatif bagaimana caranya tetap bisa terhubung dengan anak didik kita, dengan siswa-siswi kita tanpa harus bertatap muka. Salah satunya kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google melalui Google Classroom. Nah, sekarang di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara kita bisa membuat absensi tapi online. Jadi kalau di kelas itu kan biasanya kalau kita awal masuk kelas, kita pasti akan menyapa siswa, kemudian melakukan absensi. Nah, bagaimana ketika pelajarannya online? Tetap kita bisa lakukan, kita gunakan fasilitas yang disediakan oleh Google Classroom. Oke, kita mulai saja. Setelah dibuka tampilan kelas yang akan dibuatkan absensinya, silahkan klik di tugas kelas. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas buat tugas yang buat tugas kuis, karena ini nanti akan menghubungkan kita dengan Google Form, ya, dengan Google Formulir. Jadi kita membuat absensinya itu pakai Google Formulir. Oke, kita bisa mengetikkan di sini. Absen mungkin ini bebas ya diisi apa, tapi judulnya itu yang menunjukkan, mungkin bisa menunjukkan tanggalnya kapan absen itu nanti akan digunakan. Misalkan saya kasih contoh ini saja, kita kasih petunjuknya. Untuk pertemuan kali ini dengan klik link berikut ini. Nah, ini nanti linknya kita taruh di bagian bawah sini. Kemudian setelah itu kita klik blank quiznya. Nah, ketika kita klik blank quiz, maka kita langsung akan diarahkan ke Google Form. Nah, ini tampilannya Google Formnya seperti ini. Jadi di sini ada form yang nanti bisa kita isikan. Oke. Untuk judulnya kita bisa isikan absensi online, absensi online gitu aja. Terus ini deskripsinya untuk tanggal 20 Juli 2020. Nah, di bagian pertama biasanya untuk absensi itu akan kita isikan dengan nama siswa. Ini kita pilih yang jawaban singkat. Nih ya, ini jawaban singkat. Jadi ini adalah nama lengkap. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan mengaktifkan tombol ini. Jadi ini wajib diisi ya. Setelah nama lengkap, kita bisa menambahkan di bawahnya ada nomor absen. Ini nomor absen siswa. Oke, nomor absen ini bisa di sini bisa pakai jawaban singkat atau bisa pakai kotak ini drop down. Jadi anak tinggal milih nanti biar gampang ya. Jadi kita pilih yang drop down, kemudian drop down. Jadi kemudian kini kita isikan
Jadi ini sudah ada pilihannya di sini ya. Kita tadi kelewatan 3-nya. Kita bisa tambahkan 1 2 3 ya 4 5 sampai semuanya. Jadi sampai semua nomor absen masuk. Kenapa kita pakai pilihan opsi yang drop down saja? Karena biasanya nanti kalau misalkan anak-anak ngetik sendiri itu hasilnya akan beragam. Jadi hasilnya itu nanti akan macam-macam. Ada yang dikasih 0 depannya, ada yang tidak dikasih 0 depannya. Nah, seperti itu. Kerjakan terus sampai semuanya masuk. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau repot seperti ini, boleh dengan langsung memberikan opsi jawaban singkat seperti yang di atas tadi. Ini tinggal prefer masing-masing orang saja. Tapi kalau kita sudah repot di awal, nanti ke belakangnya sudah gampang. Karena kalau kita sudah buat formulir sekali, itu bisa dipakai lagi. Kalau di Google Form, dia akan menyimpan di Google Drive. Google Drive itu nanti akan tersimpan dan sewaktu-waktu tetap bisa digunakan lagi. Karena siswanya total 32, kita isi sampai 32 untuk nomor absen. Kemudian kita tambahkan lagi pilihan di bawahnya. Oke, kita tambah pilihan lagi di bawahnya. Nah, ini dia. Di sini kita isi kelas. Oh iya, ini tadi lupa, belum wajib diisinya, belum diaktifkan. Nah, sekarang pilihan kelas. Kalau untuk pilihan kelas itu mau pakai drop down juga bisa, atau kita pakai yang kotak centang saja. Nah, biar bervariasi ya. Kelasnya ini isikan sesuai kelas yang diajar saja. Kan mengajarnya mungkin hanya beberapa kelas, tidak semuanya. Nah, itu silahkan diklik atau diketikkan sebanyak kelas yang diampu. Kalau saya, ini kelas yang saya ajar. Oke, kelas 9-nya ada 5 kelas dan kelas 7-nya ada 3 kelas. Mantap ini pembagian tugasnya. Oke, sudah. Kalau sudah semua, sekarang nama sudah, nomor absen sudah, kelas sudah. Nah, sekarang kita tambahkan tambah lagi 1. Nah, ini keterangan kehadirannya. Kita pakai istilah daftar hadir berikut ini. Nah, keterangannya oke, kita bisa pakai yang kalau ini tadi sudah centang, sekarang kita pakai yang opsi seperti ini, pilihan ganda. Oke, keterangannya bisa hadir. Oke, kemudian yang ini ada sakit, kemudian ada izin, kemudian ada tanpa keterangan. Nah, ini juga dicentang, wajib diisi. Jadi semua yang ada di sini itu pastikan sudah dicentang, wajib diisi. Kita cek saja. Nah, ini lupa, belum dicentang. Oke. Kalau untuk ngecek itu silahkan klik saja di bagian pertanyaan, nanti dia akan muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah kita akan ini kita coba untuk sesuaikan tema dulu ya, supaya tampilannya tidak melulu warnanya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini ada pilihan warna tema. Jadi kalau biasanya Google Form itu ini khasnya, jadi sekali tampil pasti
ini tampilannya, tapi kita bisa rubah. Nah ini menjadi warnanya seperti ini, atau mau abu-abu boleh, atau kalau yang ceria kuning, ya kuning saja. Kemudian warna latar ini mau yang agak gelap boleh, atau putih saja. Nah seperti ini, monggo silakan disesuaikan. Gaya font itu juga bisa diganti. Kemudian header yang bagian atas ini bisa diganti juga. Coba silahkan diklik pilih gambar, supaya apa? Supaya tidak monoton ya. Nah, dan di sini nanti akan ada banyak pilihan gambar-gambar yang bisa dipilih. Oke, supaya ceria saya pilih yang permen saja. Kalau sudah dipilih, silahkan diklik sisipkan. Nah, tunggu sebentar, ini masih proses karena prosesnya online juga ya. Nah, kalau sudah, nah jadi gambar permennya tadi tampil di sebelah sini, ini di bagian headernya. Kalau sudah, kita bisa kirim linknya. Nah, untuk kirim link yang perlu dilakukan adalah klik bagian ini. Kita klik di bagian link ini ya, yang gambarnya seperti peniti. Nah, supaya linknya tidak terlalu panjang, kita klik yang perpendek URL. Kemudian kalau sudah, diklik salin. Setelah diklik salin, kalau di atas ini Bapak Ibu perhatikan, kan ini kita sekarang sedang aktif di sini di blank quiz, sedangkan kita mau menyalin ini di tugas kelas. Itu bisa kita klik saja. Nah, di sini tadi kita sudah membuat perintah untuk mengisi absen. Nah, sekarang kita masukkan linknya. Caranya tadi kan sudah disalin atau di copy, sekarang kita tinggal klik paste. Nah, alamat ini nanti kalau misalkan kita bagikan ke anak, itu akan mengarahkan mereka ke absen yang sudah kita buat tadi. Setelah ini dibuat, oke, karena saya bahasa Inggris, ini saya masukkan ke bahasa Inggris. Kemudian kelas yang akan diberikan absen ini untuk kelas mana saja? Oke, 9A, B, C, D, E. Kemudian ada di kelas 7H, I, dan J. Nah, setelah semua kelas ini dipilih, nah kita tinggal klik tugaskan. Ditunggu dulu prosesnya. Oke, kalau sudah tampil seperti ini ya, tadi bahasa Inggris, kita bisa cek seperti apa tampilan tugasnya. Nah, ini nanti isilah daftar absensi kelas untuk pertemuan kali ini dengan klik link berikut. Kita coba klik linknya. Nah, ini dia. Jadi linknya nanti akan seperti ini. Oke, kita akan coba jawab. Ini kalau Bapak Ibu mau kasih aturan, dikasih dalam kurung di sini. Menggunakan huruf kapital itu supaya lebih jelas. Misalkan saya pilih salah satu. Nah, ini misalkan nomornya nomor 1 saja. Nah, kemudian saya pilih kelasnya. Tadi ada di mana, 9C ya. Ya, bebas. Kemudian ini opsinya ya bolehlah hadir. Kemudian kalau sudah, bisa diklik kirim. Nah, ini harusnya tadi kita matikan ya, lihat skornya. Oke, tanggapan Anda telah direkam ya. Seharusnya lihat skornya kita matikan. Oke, kita bisa masuk ke sini lagi. Coba kita edit. Untuk mengeditnya ada di bagian setelan. Oke, kita kasih centang. Ini batasi ke 1 tanggapan supaya anak itu mengirimkannya 1 kali saja. Kemudian ini tidak perlu dicentang, tidak usah meminta alamat email. Edit setelah mengirimkan. Kalau ini dicentang berarti anak bisa mengedit. Ini lihat diagram. Oke, presentasi share ya, ini boleh diganti. Tanggapan Anda telah direkam.
Nah, ini bisa diganti mungkin karena itu tadi absensi Anda sudah diterima, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian kuis, supaya tadi tidak muncul skor, ini dimatikan saja. Tapi kalau penjenengan mau membuatnya jadi kuis, kan kalau soal tugas kuis dikerjakan, dijawab, ada kunci. Tapi kalau penjenengan mau menjadikannya menjadi kuis, ini dinyalakan. Nah, ini rilis nilai ya. Ya, ini dimatikan saja. Nah, kalau sudah, kita tekan simpan. Karena kita melakukan perubahan, jadi kita harus kirim ulang. Perpendek URL, kemudian salin, sama caranya. Kita kembali lagi ke ini tadi, ke kelas kita. Nah, kita melakukan edit. Yang kita edit adalah linknya. Ini kita hapus, kemudian kita paste. Nah, ini link dari formulir yang baru. Ini kelasnya sudah terpilih bahasa Inggris otomatis karena tadi kita mengedit. Tinggal klik simpan. Nah, ini maka formulir Google Classroom sudah, atau kita coba to make sure saja. Kita coba formulir kita yang baru, nanti hasilnya seperti apa. Oke, namanya wajib diisi. Kemudian nomor absennya dipilih. Nah, kelasnya dicentang. Kemudian hadir, kirim. Nah, ini jadi skornya, lihat skor itu sudah tidak keluar ya. Jadi tanggapannya berubah menjadi absensi Anda sudah diterima. Demikian Bapak Ibu, bagaimana, mudah bukan untuk membuatnya? Jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha mencoba hal-hal yang baru. Tetap sehat, tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.